Hai adik-adik, jumpa lagi dalam ibadah online kita. Hari ini adalah hari yang spesial karena kita mau belajar firman Tuhan sekaligus mengingat kembali bagaimana peristiwa Yesus naik ke surga. Kakak punya cerita seperti apa ketika Yesus naik ke surga dan apa yang dipesankannya kepada murid-muridnya. Sekarang duduk yang baik, kita simak cerita kakak. Mahakarya Tuhan. Tuhan menyertai kita. Ini adalah Yesus. Heyo! Yesus adalah juru selamat dunia dan anak Allah. Ketika Yesus berada di bumi, dia mengajar semua orang tentang kasih Tuhan. Banyak orang disembuhkan dari penyakit. Ia juga melakukan banyak mujizat, seperti meredakan badai atau membangkitkan orang dari kematian. Wahoo! Tetapi ada orang-orang yang tidak suka dengan apa yang Yesus lakukan, dan mereka membunuhnya. Yesus mati di kayu salib, dan tubuh Yesus dibaringkan di dalam kuburan batu yang gelap. Tetapi pada minggu pagi-pagi, saat beberapa wanita datang ingin merawatnya, Yesus hilang dan kuburnya kosong. Yesus tidak lagi ada di sana. Karena dia telah bangkit. Hah? Heyo! Setelah 40 hari, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Dia hidup. Apa yang Dia lakukan adalah satu-satunya cara agar mereka mendapat pengampunan Tuhan. Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa Dia melakukan semua hal yang Tuhan telah katakan, dan para murid mengerti apa yang Yesus katakan. Dia mengatakan bahwa akan mengirim Roh Kudus seperti yang Tuhan janjikan sebagai penolong. Setelah Yesus menghabiskan 40 hari dengan para muridnya, ia bersama para murid pergi ke tempat yang disebut Betania. Yesus memberkati para murid dan menyuruh mereka untuk pergi dan memberitahu seluruh dunia tentang kabar baik dan menjadikan mereka murid-muridnya. Yesus mengatakan, "Yakinlah ini, Aku menyertai kamu selalu, bahkan sampai akhir zaman." Kemudian Yesus diangkat ke surga untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tak lama setelah itu, Roh Kudus datang kepada para murid untuk menjadi penolong mereka. Para murid tahu bahwa Tuhan akan benar-benar menyertai mereka. Roh Kudus menyertai kita hari ini karena Yesus berjanji bahwa Dia akan bersama kita sampai akhir zaman, dan Dia ada. Nah, tadi kita sama-sama menyimak seperti apa pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita menyebutnya sebagai amanat agung, menjadikan semua bangsa murid, membaptisnya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan mengajar semua bangsa melakukan perintah Tuhan Yesus. Lalu, bagaimana cara kita melakukan amanat agung itu? Adik-adik, saat sebelum naik ke surga, Yesus memberikan sebuah amanat yang kita sebut amanat agung. Seperti yang tertulis dalam kitab Matius 28 ayat 19 sampai 20a. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
mulai dari sekarang kita harus memberitakan kabar baik, yakni Injil kepada orang lain. Caranya adalah 1. Rajin membaca Alkitab. 2. Rajin berbincang dengan Tuhan di dalam doa. 3. Berani menceritakan kebaikan Tuhan Yesus yang sudah kalian terima dalam hidup sehari-hari kepada orang lain. Dengan begitu, kalian sudah menjalankan amanat agung, yakni perintah Tuhan Yesus untuk menjadikan semua bangsa di dunia ini sebagai murid-Nya. Selamat mengenang kembali hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu tadi adalah cara-cara kita melakukan amanat agung. Jadi mulai sekarang kita harus melakukannya dengan sukacita. Selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Tuhan memberkati kita semua.